Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Maria Vania. Vania. Halo Bayu. Kami selalu menghadirkan orang-orang yang punya pengalaman mistis. Partisipan yang hadir punya pengalaman santet, lalu kemudian ada yang pesugihan, ada yang guna-guna, teluh, sampai macam-macam. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan dengan mistis? Sejauh ini sih paling orang tua saya sih. Jadi kalau untuk ngelihat penampakan, saya sendiri belum pernah. Tapi kayak orang tua, kita pernah sih kayak waktu itu ada di Bali, lalu di sebuah villa. Di situ saya hanya bisa ngerasain kok kayaknya nih tempatnya agak aneh ya. Jadi nggak berani kalau ngelihat ke beberapa tempat, misalkan di ujung bagian dapur atau ke kamar mandi itu saya takut jujur. Tapi saya nggak pernah bisa ngelihat apa-apa di situ. Nah kalau untuk orang tua sendiri, sampai kita pulang akhirnya ke Jakarta, dia baru cerita. Ternyata dia pernah digangguin itu 2 kali di kamar mandi. Itu, apa yang dilihat? Dia hanya ngedengar ada suara tiba-tiba kentang, itu keras banget dan nggak ada siapa-siapa. Pas dilihat nggak ada barang jatuh sama sekali, dan itu 2 kali. Dan itu tepat di tempat yang saya ngerasain nggak berani gitu loh. Dan ternyata memang setelah dicek ke yang punya villanya, ternyata emang villa itu angker. Memang angker ya. Dan banyak penampakan di daerah dapur dan juga kamar mandi. Kalau kamu bisa merasakan berarti kamu cukup peka juga ya? Peka iya, tapi untungnya saya bersyukur nggak pernah lihat sih sampai sekarang. Nggak pernah lihat, tapi kadang-kadang bisa merasakan gitu. Merasakan kalau tempatnya aneh, itu langsung nggak berani buat deketin tempat itu sih. Kamu merasakan sesuatu nggak di studio ini? Iya, dari awal. Dari awal? Dari awal saya minta ke tim saya sendiri, jangan tinggalin saya ya, nggak tahu kenapa. Dan tadi saya pun ngeliat ada kayak kelelawar juga ya di sini. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya, Vania ya. Nah, partisipan yang berikut ini akan hadir seorang pria yang menggunakan ilmu pengasihan untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Roni. Selamat malam, Roni. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan yang bagaimana dulu ini? Sehari-hari apa kegiatan Anda? Sehari-hari. Tepatnya kalau sehari-hari seperti seorang entertain kali ya. Oke, di dunia hiburan ya artinya. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya ingin berbagi kisah aja. Kisah yang tentunya ini bisa buat jadi pelajaran buat mereka-mereka yang selalu menyakitin hati saya. Gimana maksudnya? Pelajaran apa yang mau Anda bagi kepada kami? Hidup saya nggak seperti bahagia seperti orang lain. Mungkin banyak duka lara yang saya lewatin. Sebenarnya menyakiti atau memeletin orang gitu. Sebenarnya saya nggak mau kayak gitu, cuman karena sudah terlanjur sakit hati, jadi saya mempergunakan itu untuk membalas dendam untuk semua orang. Jadi Anda balas dendam dan membunuh, menyakiti itu Anda lakukan? Iya. Dengan itu saya bisa puas dan dengan itu ya saya bisa puas. Siapa aja yang jadi korban? Banyak. Dan itu adalah orang-orang yang pernah menyakiti hati saya. Satu persatu, saya akan buat hidup mereka rusak, rezeki mereka mati, keluarga mereka hancur, dan mungkin kesehatan mereka juga akan terpuruk.
Saya mau tahu deh, Mas Roni. Bagaimana cara Anda menyakiti orang-orang yang telah mengecewakan Anda itu? Cara saya menyakiti mereka itu dengan mudah sekali. Mungkin dengan berbagai penyajian seperti sajen. Kalau saya seorang kejawen, jadi saya menggunakan alat-alat untuk menghancurkan mereka hanya dengan melihat ataupun foto hanya dengan membayangkan saja. Saya boleh tanya nggak? Silakan, Fani. Kenapa yang buat Mas Roni saking bencinya? Oke, kalau nyakitin kan bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa harus sampai melakukan hal-hal seperti itu gitu loh, Mas? Karena gini loh, memaafkan itu susah ya, mahal. Jadi buat saya nggak perlu untuk bicara kata maaf. Jadi yang penting dendam Anda Iya, tersampaikan gitu ya. Dan Anda puas. puas, sangat puas. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Tujuan saya untuk datang ke sini, saya ingin berbagi kisah untuk semua. Mungkin korban-korban saya yang masih hidup sekarang ada di rumah, untuk bisa lebih berpikir lagi. Berpikir dan akhirnya Anda maafkan. Saya akan maafkan kalau dia udah benar-benar terpuruk, baru saya akan maafkan. Baik, mudah-mudahan masih ada hati kecil Anda yang bisa memaafkan tanpa syarat dan sebelum terlambat ya. Anda sebaiknya ceritakan semua kisah ini dengan lengkap dan detail kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Roni tinggal di rumah bernomor 18. Terlahir tanggal 6 Juni 1996. Sosok yang cerdas namun selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Saya melihat ada beberapa barang yang memiliki kekuatan gaib di sekitar Roni. Benda itu dapat melukai orang-orang yang tidak disukainya. Cukup berbahaya dan dapat mengancam hidup Roni. Saya melihat Roni didampingi sosok ular. Ular berbadan manusia dan berkepala ular. Mungkin ini piaraan Roni. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Roni 060696. Roni ini memiliki ilmu pengasihan Ya, dan dia sudah punya banyak korban dan dendam ini masih terus dirasakan, itulah yang membuat masih terus ada korban. Malam hari ini hanya ingin berbagi gitu ya, Iya. berbagi cerita dan mudah-mudahan orang-orang yang telah menyakiti Anda mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Ya, oke, baik. Saya pertama kali lihat Roni. Yang saya rasakan sebenarnya adalah sosok pria yang sensitif sekali. Dan saya merasakan ada makhluk lain juga yang menjaga karena dia, saya mohon maaf ya, saya membongkar semua di sini. Kamu pernah dibully ya di sekolah dan segala macam. iya, Dan dibulinya ini benar-benar bulian yang sangat parah sekali sehingga membuat Roninya jadi sakit hati. Dan plus saya merasakan Roni itu juga mencari-cari black magic untuk membalas sesuatu. iya. Dan saya melihat seorang wanita di dalam tubuhnya Roni. Seorang wanita.
Ini korbannya atau makhluk lain yang telah bikin kesepakatan dengan Roni? Apakah ini dari tubuhnya Roni sendiri ya? Ternyata Roni tuh bisa menyindan dan mendendangkan sebuah lagu panggilan terhadap makhluk-makhluk halus ya. Iya. Ya, saya dengar. Yes. Ini yang dia lakukan untuk memanggil itu, Roy. Iya. Kamu merasakan ada yang datang atau enggak dengan panggilan yang dia lakukan ini? Aku merinding sih. Jadi saya jelaskan dan tegaskan sekali lagi di sini. Roni datang pada malam hari ini adalah untuk sharing. Tidak memerlukan advice. Tidak memerlukan solusi kan berarti? Ya, Oke, baiklah. Saya hanya menggambarkan apa yang kamu butuhkan. Saya ngelihat di sini seorang wanita hancur sedikit, rusak matanya, dan saya juga lihat dia ada kayak ular gitu. Oh, jadi ini bentuknya ular tapi kepalanya manusia gitu. Betul sekali. Saya pengen banget Roni, kamu bisa mengundang makhluk-makhluk yang datang ke studio kita pada malam hari ini. Dan dendangan lagu sindennya tadi tuh sangat mistis sekali loh. Ini dia tahu nggak sosok ini, Roy? Saya rasa dia tahu. Kamu pernah ngeliat? Pernah ketemu atau mengenal sosok yang digambar, Roy? saya mengenal. Bahkan bukan hanya sosok itu saja. Tapi hanya ada satu sosok yang selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Siapa itu? Saya tidak bisa detail menceritakan pasti, tapi beliau ini yang selalu mengerti perasaan saya. Sosoknya sosok siapa? Ini siapa maksudnya? Manusia kah? Atau yang jaga? Atau makhluk gaib? Makhluk gaib. Bentuknya? Seperti ular besar, Ular besar, berambut panjang, kepala manusia, ya, perempuan. ya. Dan sewaktu-waktu juga bisa berubah jadi seutuhnya seperti manusia biasa. Sebenarnya sih kalau kayak gini-gini ya, Roni tuh kasihan menurut saya. Karena masih muda tapi udah terjebak dalam kegelapan dan dendam yang selalu bertambah akumulasi dendamnya. Jadi dendam dan akhirnya jadilah Roni yang sekarang. Itu sih saya merasain, dan betul juga katanya saya ngelihat ada perempuan tapi kepalanya orang tapi badannya ular. Itu sih saya lihat. Ini makhluk ini datang dari mana ya, Roy? Memang sebenarnya Ron itu mencari-cari ya dari apa namanya, dari manapun, di goa lah segala macam, bertapa lah ke gunung ini dan itu ya, tanah kuburan segala macam seperti itu kah? Dari mana? Kamu dapat makhluk ini bisa mengikuti kamu tuh dari mana, Mas Roni? Kalau saya bilang dari leluhur, Warisan leluhur, Iya. turun-temurun. turun-temurun. Tapi Anda panggil, Ya, Anda ritualkan. ya. Seperti apa ritualnya? Ritualkannya seperti tembang lagu Jawa kuno. Apapun yang saya inginkan, apapun keluhan saya, beliau selalu mengiyakan. Termasuk membalas dendam Anda? Ya. Bahkan untuk membunuh pun, beliau mengiyakannya. Membunuh. Adakah korban jiwa sebelumnya terhadap yang kamu bunuh, Roni? Ada. Siapa? Waktu kecil apa dewasa nih? Ada banyak ya? Banyak Ada. juga ya. Kamu tuh gini ya, maaf ya. Kamu karena saya ngerti perasaannya Roni. Karena saking sakit hatinya dibully, jadi kamu mau jadi sosok yang sangat kejam ya. Bukan kejam sebenarnya, cuman ingin memberi pelajaran sama mereka bahwa mereka juga harus ngerasain apa yang saya rasain. Iya sih. Tapi memang tidak perlu pakai ini juga magic. Kasihan orang-orang yang nggak bersalah. Ya kalau dilihat sih memang kasihan, tapi gimana ya? Itu nggak seberapa dibandingkan dengan saya waktu itu. Mereka bully. Tapi
Tapi sekarang kan orang itu yang pernah menyakiti Anda juga kondisinya tidak lebih baik kan saat ini. Berarti sama dong yang mereka rasakan, lebih parah mungkin. Ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Betul. Ya. Boleh kami tahu nggak dibulinya seperti apa sih, Mas? Dibulinya karena saya makhluk aneh sih menurut Oh, mereka. Saya tahu kenapa. Karena mungkin kamu tidak se apa ya bahasa Indonesia, segagah pria lainnya kali. Bukan. Jadi nggak punya teman. Iya, jadi nggak punya teman, tidak terlihat kuat seperti layaknya pria biasa mungkin ya. Kedua, saya ngerasain orang-orang anggapnya dia itu makhluk aneh mungkin karena gini, pemahaman koridor orang kan masing-masing beda-beda. Betul. Ya. Jadi karakteristiknya si Ron itu dibilang kayak apa gitu, padahal nggak semua orang begitu. Kenapa ini nyanyi terus Iya. ya dari tadi? Dia coba untuk manggil makhluk ini ya, Ron. Iya sih, buat apa ya sebenarnya? Panggil aja kalau memang itu diperlukan untuk memanggil Roni. Aku merinding banget loh, ini kerasa banget. Pundak. Iya. Satu hal ya Roni yang harus tahu, nggak semua orang nggak suka sama Roni dan nggak semua orang sama rata pikirannya. Iya. Beda-beda. Nggak semua orang menganggap Anda tuh makhluk aneh loh. Iya, bagi saya sih normal biasa aja sih. Iya. Saya tidak akan seperti ini kalau mereka tidak memulai duluan. Saya lebih memaafkan mereka kalau mereka memperlakukan saya dengan baik. Saya pengen coba, pengen banget nih Roni, kamu kontakin semua teman-teman yang nggak kelihatan kamu untuk datang berkomunikasi dengan kita. Bisa. Biasanya baunya dupanya kenceng banget ya. Kayak bau melati dupa gitu gak sih? Iya, ada campuran melati. Tekong papat penjuru sapa sing krungu makhluk rakasat mata melu aku rene Roni, saya sebenarnya kasihan sama mereka. Tapi mereka tuh nggak pantas untuk dimaafkan. Tidak pantas. Manusia seperti mereka itu harus jadi keset kaki. Harus jadi tumpu api. Kepala mereka ditaruh di depan rumah. Dipukul sama Algujo. Tulang-tulang mereka untuk hiaskan dinding-dinding di alam gaib. Biar mereka tahu rasa. Bagaimana sakitnya dibully. Bagaimana sakitnya dihianati. Bagaimana sakitnya diasingkan. Mereka harus tahu rasa. ya, Roni, saya juga pernah merasakan ketika waktu saya SD sih dibully itu rasanya gimana, tapi beda case, beda kasus sih tentang konteks yang berbeda. Tapi jangan sampai itu jadi bumerang kan, sekarang jadi nggak jadi apa-apa kan Roni. Justru gara-gara omongan masa kecil adanya Roy Kiyoshi pada hari ini. Pecutan gitu untuk berbuat atau berkarya lebih lagi gitu loh maksudnya saya.
Saya mau Roni mengundang sosok Dewi Ular ini. Apakah bisa nggak? Saya pengen ajak ngobrol supaya dia tuh ninggalin tubuhnya Roni secepatnya. Kalau Tidak bisa. Tidak bisa atau tidak mau? Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak akan pernah meninggalkan beliau dan beliau tidak akan pernah meninggalkan saya. Kenapa tidak mau melepas dia dari Anda? Tidak, Kenapa? karena hanya dia yang mengerti saya. Anda udah kehilangan kepercayaan sama manusia lain. Iya. Kalaupun saya sebenarnya memaafkan, saya memaafkan. Tapi orang yang saya maafkan itu gak pernah bisa mengerti perasaan saya. Ya oke, kita nggak akan lepasin. Tapi kita cuma ajak komunikasi aja. Bisa nggak panggil? Tidak. Jadilah diri kamu apa adanya loh, Roni. Buktikan ke seluruh orang, ke semua orang kalau kamu itu berbeda dan unik in a good way, ya, dalam hal yang baik gitu. Boleh, Saya boleh, menambahkan, Mbak. jadi selain tadi Roy bilang pernah dibully, Bayu juga. Iya. Jujurnya saya juga pernah Pernah kan? dibully. Oh, Saya kecil waktu itu sama kayak saya introvert dulunya, jadi nggak bisa ngomong sama orang dan akhirnya dibully. Tapi dari situ malah jadi pacuan. Saya ngelihat dari Mas Roni sendiri itu kasihan sebenarnya. Saya ngeliat kok kayak ada sisi saya yang dulu gitu yang pernah dibully sama orang, tapi itu yang ngebuat saya bisa nunjukin ke orang lain saya bisa sukses dan bisa, maksudnya bisa lebih dari mereka nanti gitu. Sebenarnya kasihan sih, kasihan banget. Walaupun ya dia udah ngelakuin banyak hal balas dendam, tapi ngelihat dia tuh sedih banget sih. Kamu punya teman nggak, Mas? Sahabat gitu? Nggak ada teman? Tempat ngobrol? Karena saya sudah nggak percaya lagi. Kebaikan saya itu cuma memanfaatkan saja. Jadi apa salahnya saya juga memanfaatkan orang untuk berbagai hal. Tetap saya tidak boleh berkomunikasi ya dengan Dewi tersebut ya. Iya, itu Saya ingin dia datang kemari. Tidak. Saya mau tahu, jangan-jangan dia bikin perjanjian bareng sama makhluk ini. Iya, jangan ada perjanjian saling menjaga satu sama lain. Tapi saya mencium di sini, saya melihat tampaknya kamu bawa jimat ya. Iya. Saya mencium aroma jimat yang kuat sekali loh di sini. Boleh kami lihat gimana? Betul. Ini adalah pasir. Hanya disimpan, Untuk pengasihan ditabur, saja. atau apa? Untuk mandi. Setelah- Mandinya sama pasir. Jadi ini dikasih air, dimasukin dalam air mandi gitu? Iya. Untuk apa gunanya? Untuk pengasihan diri. Hmm. Jadi dengan ini saya bisa meningkatkan inner beauty saya melalui tembangan juga. Tembangan yang tadi ya. Ada hubungannya sama itu, Roy? Di sini sih gak ada hubungannya sama yang ini, tapi dia itu terus mencari-cari yang baru lagi gitu loh. Jadi memungkinkan sekali nanti ini jadi mediasi teman yang baru. Untuk kesini. Betul sekali. Jadi kan sebenarnya udah itu aja udah cukup nih Dewi ularnya. Tapi gara-gara pakai pasir segala, ntar ada yang pocong. Dan itu kan pasir saya lihat seperti pasir kuburan kan. Iya kan? Iya. Tuh, kamu bawa-bawa pasir kuburan kemana-mana. Sayang loh. Ini kan energi negatif. Energi kematian. Pasirnya dibuat mandi tadi ya. Iya. Nanti auranya jadi kayak kuburan loh. Memang itu tujuan saya. Serem tau. Saya lihat kamu tuh kayak dua karakter yang berbeda. Ada sisi baiknya ada, sisi lucunya ada, sisi psikonya ada, terus sisi ingin membunuh juga ada. Jadi lengkap semua, bisa ganti berbagai macam karakter. Hidup saya sehari-hari itu penuh misteri. Jadi bukan hanya Dewi saja yang datang ke saya, tapi berbagai macam. Ada yang lain juga? Ada seperti
genderuwo, kuntilanak dan sebagainya macam. Tapi mereka buat saya itu teman. Mereka tidak pernah mengganggu saya, hanya menampakkan diri, bahkan menemani saya tidur. Kemana-mana pun mereka sebenarnya menemani juga. Anda nggak terganggu tuh? Tidak, saya tidak terganggu. Orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan kehadiran mereka? Tergantung. Terkadang saya menyuruh mereka untuk tidak mengganggu, karena saya takut energinya nanti malah mental ke teman-teman saya gitu. Cuman saya mempergunakan mereka hanya untuk menyakiti orang. Menyakiti orang yang telah ngecewain kamu? Ya, untuk menyakiti orang, untuk meletin orang, untuk menghancurkan orang. Melet orang? Ya. Ngeliat siapa ya? Melet orang yang pernah menyakiti hati saya. Jadi berubah 180 derajat? Berubah. Jadi baik dan mengagumi Ya, kamu? baik. Kembali lagi SMS, tapi di situ saya menganggapnya seperti biasa aja. Cuman buat saya itu udah cukup lah gitu. Cuman kalau sakitnya, sakit hati, hancurnya belum. Tipikanya untuk memikirkan saya, mengingat saya itu sudah cukup. Saya mau tanya ya, ini ada yang sakit, ada yang terpuruk, ada yang bahkan meninggal. Anda nggak kasihan sama mereka nih? Kasihan. Tapi nggak peduli? Tapi tetap dilakuin? Bukan nggak peduli sebenarnya, tapi saya mengingat lagi kembali. Dan akhirnya saya mengulang lagi. Iya, oke. Kalau saya melihat mereka terpuruk, mereka jatuh, mereka ini, saya kasihan melihatnya. Apalagi seperti saya di posisi mereka gitu kan. Saya sedih. Cuman gini, udah saya bantu, udah saya tolong. Belajar memaafkan itu sangat susah. Tapi tetap aja orang-orang di sekitar saya itu nggak mengerti. Karena mereka nggak tahu bagaimana rasa sakitnya memaafkan, susah belajar untuk mengurangi rasa kebencian, mengurangi rasa keterpurukan itu sangat susah. Ini tuh nggak gampang buat saya. Ini kalau yang saya lihat, tapi nggak tahu benar apa nggak menurut kamu gimana. Kayaknya memang dia sebenarnya peduli dan kasihan sama korban-korbannya ini. Cuman karena dipengaruhi makhluk-makhluk ini, akhirnya dia tetap ngelakuin. Dan ya udah lebih dominan rasa dendam dan sakitnya dibanding rasa kasihannya. Karena dipengaruhi makhluk-makhluk ini. Betul sekali. Ada dipengaruhi juga sama dewi-dewi ini dan makhluk-makhluk ini suruh berbuat jahat. Sebenarnya dia kan ada sisi lembutnya nih, sisi kasihannya gitu ya. Sebenarnya ada. Saya mau kasih tantangan, itu saya buang. Saya celupkan di air. Apakah kamu berani? Dan tidak boleh mencari pasir kuburan lagi. Silakan. Gunanya apa, Ron? Yang dimasukin ke air? Saya rasa Sebenarnya saya berakhir juga sudah. tidak membutuhkan ini. Oh iya? Tanpa ini pun saya sebenarnya bisa. Ini hanya pelengkap saja. Kan saya bilang, kalau saya menyakiti orang, cara tersendiri adalah saya menembang. Tembang. Kayak tembang yang tadi ya? Iya. Ada Tapi kata- juga tergantung saya juga membantu orang, misalnya rezeki orang ataupun apa, saya juga menembang. Ya. Biar orang itu laris segala macam ataupun apa gitu. Cuman gimana ya, dibilang hati saya itu serba salah gitu. Saya membantu orang yang sudah menyakitin saya, tapi saya tersiksa. Kamu mau sampai kapan, Mas Roni, ngelakuin ini? Sampai saya menyerah dengan semua ini. Dan sekarang masih terus ada terasa dendam ya? Kalau dibilang masih terus terasa dendam, sebenarnya saya mengurangi, melupakannya. Dikit demi sedikit, dikit demi sedikit. Tapi ada lagi orang yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, dan ada lagi yang baru yang membuat saya itu akhirnya mengingat semuanya. Mereka ngatain apa sih sebenarnya selain makhluk aneh? Saya boleh tahu nggak? Kenapa? Mereka ngomong apa? Mereka mau melakukan apa gitu? Ngatain apa sih sebenarnya? Ngatain apa? Atau mungkin ada perlakuan gak enak Ada. apa? Perlakuan gak enak. Tas saya diisi sampah, tulisan-tulisan di dinding sekolah, Tulisannya berbagai apa macam. tulisannya? Orang aneh itu nggak pantas sekolah di sini.
nggak pantas berteman dengan kami. Bahkan mereka datang beramai-ramai ke saya, ada 10 orang atau 5 orang, nyiram air, es. Jadi Kebayang berarti- sih. Ya, kalau Gitu. di sosial media mungkin ada haters yang kadang-kadang suka ngomong apa aja. Iya, gitu iya, ya. iya. Kan Tapi saya Nah juga- terkadang orang itu seperti para hater. Mereka nggak tahu pribadi orang itu seperti apa. Mereka ngomonginnya nggak jelas, ya kan? Mereka nggak tahu gimana orang ini susahnya nata hidupnya dia dari kehancuran, berusaha buat semangat, tapi bukan dibantu, bukan didoakan, tapi malah diterpurukan lagi, dipojokkan lagi. Ya kalau kayaknya sih ya semua orang pasti ada nih yang nggak suka. Cuman gimana menyikapinya aja, terserah kita mau milih yang mana, mau menyakiti, memaafkan atau mengabaikan. Ya itu belajar buat maafin itu susah. Ya, coba pelan-pelan. Lagian juga ini pengaruh dari makhluk gaibnya ini loh. Iya. Udah jadi satu gini, kita nggak bisa putusin 1-2 hari sih. Perlu beberapa lama sekali untuk hilangin dendam. Maafin sih harusnya jadi kunci segalanya ya. Saya rasa Roni itu tipikal yang ceria dalam kehidupan nyata. Sebenarnya punya sense of humor yang bagus. Namun berbanding terbalik dengan dendamnya yang saya lihat lebih gede di pointing di dendamnya, tapi malah dilupain talenta yang luar biasa bagusnya itu sebenarnya. Kalau saya lihatnya selalu yang sisi positif gitu. Kalau bisa cerita hal-hal lucu, padahal mama papanya mungkin habis ada yang meninggal gitu kan, dan dia sendirian, Ya, gitu. dan kamu datengin untuk menghibur hal-hal yang kocak gitu. Saya rasa itu jadi hal yang perbuatan yang baik loh, Roni. Banyak kesempatan baik yang akhirnya hilang gitu aja karena ya itu fokus di orang sakitin kita seperti apa, kekecewaan kita. Padahal kalau dipikir-pikir masih banyak kebahagiaan yang bisa disyukuri. Ya kan? Iya, itu maksudnya. Bener deh, kalau kamu sukses, itu semua orang pasti akan mendekat. Yang nyakitin pasti akan berubah. Iya benar. Justru itu akan, ya kesuksesan malah bikin mereka diam ya. Ya, harus jadi pacuan Itu malah. malah serangan yang menyakitkan tuh saat mereka yang menghina akhirnya ngelihat kamu sukses. Iya. Itu pasti kan malu sendiri ya. Iya, maknyus gitu kayak maknyus. Kus. Tenang Roni, semuanya sudah berlalu Gi. Jadi pacuan tuh seperti kata Bayu dan Ya. semuanya di sini. Kita nggak pernah bisa tuh atur orang mau berlaku seperti apa ke kita. Yang bisa kita lakuin nih, kita milih mau merespon seperti apa. Baik. Saya boleh ngomong sesuatu ke kamera? Silakan. Boleh. Silakan. Kamu ngomong Sam. Mungkin buat kalian yang pernah saya sakitin, saya minta maaf. Secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi sebenarnya saya tidak mau seperti ini. Kalau bukan karena kalian sendiri yang membuat saya jahat. Saya sangat mencintai kalian, saya sangat menyayangi kalian. Tapi kalian sendiri yang buat saya seperti ini. Kalian sendiri yang buat saya berubah. Berubah jadi bukan diri saya sendiri. Saya sudah belajar memaafkan orang. Belajar dan terus belajar. Tapi apa buktinya? Kalian terus menyakiti hati saya. Kalian terus membuat saya terpuruk. Guys, maafin itu susah guys. Gak gampang. Jadi kalau ngomongin orang, berpikir dulu. Kalau nyakitin orang itu berpikir dulu. Oke. Baik. Saya sudah menangkap maksudnya sih dan pesannya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Mudah-mudahan dimengerti. Ya, intinya masih banyak yang jauh lebih penting. Fokus sama hidup kamu. Jangan sampai malah kamu dikuasain sama makhluk ini. Kamu tadi katanya peka juga, dia peka juga. Iya. Kau bisa ngerasain nggak, Fania, di sekitar dia seperti apa ya rasanya? Benar yang kata Roy bilang itu seperti nggak cuman ada dia doang. Jadi kadang bisa aku ngelihat sisi Mas Roni, tapi kayak ngelihat bukan dia juga. Mas Roni ini orang baik loh. Aku ngerasain orang baik banget. Sayang sih. Oke Mas Roni, sukses ya. Kita
hidup di masa depan itu berdasarkan pilihan kita yang kita ambil Iya. sekarang. Jadi jangan sampai ambil pilihan yang salah. Ya. Anda boleh meninggalkan studio Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Boleh saya bawa? Boleh, Silakan. boleh, silakan. Itu masih mau dipakai? Mau dibuang? Mau dibuang kayaknya. Ya udah buang aja. Jadi kamu yang mulai, kamu yang ngakhirin. Baik. Terima kasih Roni. Terima kasih. Ketika tersakiti, kita wajib mempertahankan diri. Tetapi jika pertahanan itu menjadi pembalasan yang berlebihan, maka rasa sakit itu tidak akan pernah pergi. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ola. Selamat malam Mbak Ola. Ya, malam. Boleh kami tahu Anda sehari-hari bekerja sebagai apa? Kalau sekarang saya hanya sebagai ibu rumah tangga aja. Kalau biasanya dari dulu saya usaha buka rumah makan sama suami. Masih ada rumah makannya? Rumah makannya sekarang udah enggak. Saat ini jadi fokus jadi ibu Jadi rumah rumah tangga. tangga aja. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya mau menceritakan kisah saya aja. Kisah ya bukan pahit juga, bukan manis juga, tapi apa adanya dari saya buka usaha sampai saya harus, namanya usaha kan kita harus punya, kalau masak punya bumbu ya. Nah jadi saya itu ya sama aja kayak orang sebagian nyari penglaris gitu. Itu bumbunya? Bumbunya mungkin itu. Oh, oke. Iya. Berhasil. Apa yang Anda dapatkan? Waktu itu banyak yang didapat. Ya kita mau usaha rame, ya usaha rame. Warung kita suka dipakai pesta sama, dari pihak TV juga pernah ada yang ini, tapi dari majalah juga ada. Cuma saya nggak bisa sebutin itu. Pernah ada yang liput gitu ya, karena kita rame gitu. Penglaris yang Anda sebut tadi sebagai bumbu, itu didapat dari mana, Mbak? Kalau tadinya itu saya itu penglarisnya cuma biasa aja, dari yang hal-hal yang kecil dulu. Karena emang nggak berhasil, ya saya ada yang ini ada yang ngarahin, katanya cobain ke sana kan. Kalau di sana katanya buat orang punya utang bisa lupa nagih katanya kan. Hah? Itu Kemana tuh? adalah salah satu gunung. Kalau yang pertama saya itu ke salah satu gunung yang ada di Cianjur Selatan, tapi saya nggak bisa sebutin. Nah dari situ ya udah kita dikasih penglaris. Kita juga harus ngadain ritualnya ya. Apa harus disebutin? Boleh. Silakan. Kalau pertama ritualnya kita itu dari pertamanya kita suruh puasa kelahiran dulu. Itu selama 24 jam. Jadi pertamanya itu jam 5 sore sampai besoknya jam 5 baru itu buka. Itu untuk apa? Itu untuk pertama kita ini aja biar penglarisnya itu ngedeket. Jadi Oke. dalam penglarisnya itu mungkin ada kan, bukan mungkin, emang ada hal gaibnya. Oke, hal Secara gaib. pemanggilannya itu begitu. Hal gaib yang dipanggil itu berbentuk apa ya, Mbak Ola? Nih kalau ini Benda. kita ini kan dikasih benda, Ah, dikasih benda dari sana. Nah, terus secara ritualnya juga kita kan 3 kali tuh, 3 kali hari kelahiran
kita puasa. Habis itu tiap maghrib kita harus ngadain kayak sajen. Tiap maghrib tuh saya tuh ngadain sajen, kopi hitam, kopi pahit, manis. Itu ya pokoknya kayak kemenyan atau apa segala macam. Nah habis itu tiap malam Jumat kita adain ritual lagi. Nah, jadi sekarang nih Anda punya penglaris dan Anda biasa melakukan ritual. Lalu kemudian apa tujuan Anda datang malam ini? Tujuan saya datang malam ini pengen berbagi aja. Pengen cerita aja? Iya, pengen cerita, pengen nyeritain. Ya kalau bisa ya, kalau usaha itu gak usahlah harus ngambil jalan seperti itu. Karena Kenapa? Ya gimana ya, saya sekarang usaha tutup, tapi bukan karena barang itu kan, bukan karena Tutupnya kita kenapa? usaha katanya masakan nggak enak atau apa, bukan, itu tapi? bukan, maaf, itu karena ada hal lain, ya mungkin kan musibah kan ada aja ya. Ibu dapat efek sampingnya maksudnya? Atau gimana yang membuat ibu jadinya akhirnya tutup? Jadi gini loh, saya ngesimpulinnya tuh begini, mungkin kalau cuman saya doang yang ini nggak apa-apa. Ini teman saya ketipu sama orang. Jadi di antara kongsi dan melakukan ritual yang bareng itu? iya, gitu. Jadi pokoknya saya kongsi 3 ya. Dalam 3-3-nya itu semuanya ada masalah. Semuanya kena masalah. Semuanya Dan sekarang usahanya tutup. Nggak ada kongsi bareng lagi. Nggak ada. Padahal dalam satu usaha itu kita bukan hanya rumah makan doang, parkir mobil, bengkel moge, sama itu rumah makan. Semuanya tutup. Tutup semua. Oke. Itu makhluk-makhluk itu jimatnya deh masih disimpan nggak? Ada? Masih disimpan? Masih? Kenapa nggak dibuang? Maksudnya maaf kan udah tutup semuanya. Kenapa masih disimpan? Buat apa? Kalau saya sih bukannya buat apaan ya. Karena emang kalau dari jimat, karena saya kan bukan dari jimat itu ya. Ya kalau saya sih mungkin suatu saat, tapi yang nggak tahu buat kenangan juga bisa kan. Oke. Saya nggak bisa menilai apa yang Anda sampaikan jujur atau enggak. Tapi harapan saya nanti Anda cerita semuanya kepada Roy Kiyoshi sejujur-jujurnya. Iya. Ya, supaya ya apa yang mau Anda ceritakan malam hari ini juga jadi pelajaran yang benar-benar ada gunanya dan ada manfaatnya buat semua. Iya. Oke, kami akan pertemukan Anda dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ola. Terlahir tanggal 9 Juli 1984. Sosok yang berhati mulia, namun keraguan dan frustasi membuat dia menjauh dari hal yang positif. Saya melihat dia dikuasai sesuatu kekuatan gaib yang bisa membuatnya menjadi tidak terkontrol, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Saya melihat Ola dijaga oleh penunggu salah satu arwah di satu tempat. Dia juga mendiami sosok tubuh Ola. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Ola, Iya, tanggal 9 bulan 7 1984. betul. Ola memiliki penglaris, lagi itu juga punya jimat. Waktu itu digunakan untuk usaha. Ada teman 3 orang sebagai kongsinya. Dan usaha-usahanya sekarang semua tutup. Dan teman-temannya, partnernya juga mengalami musibah, termasuk Iya. Anda sendiri. Dan sekarang sudah tidak ada usaha, sekarang sebagai ibu rumah tangga. Iya, Masih menyimpan jimat ya tapi? ada. Saya melihat ada jimatnya dibawa sekarang. Dibawa. Oh, bolehkah saya lihat, Kak? Kok
merasakan ada makhluk gaib yang mengikuti dan masih di sekeliling dia nggak sih, Roy? Masih. Jadi cara gaya bahasa ngomongnya juga beda. Kayak orang yang diikuti oleh makhluk halus. Iya. Jadi aneh, agak sedikit aneh sih frekuensi gelombang. Ya, kalau mau perhatiin matanya, mata kita kan putih. Dia tuh kayak Oh ya, baik. dipegang aja. Oh, iya. pegang. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Mbak Ola sendiri nih pelaku mistis. Pelaku mistis ya. Sangat-sangat pelamis sekali pelaku mistis. Memang di dunia Mbak Ola memang sangat dibutuhkan bagi dia. Melihat seperti itu sih. Bolehkah saya lihat? Simatnya? Dibuka aja, Mbak. Ada 2. Iya, Ini apa ya? kalau ini buat pengasihan. Ini buat Kayak pengasihan. tusuk konde. Buat pengasihan, iya. Tusuk konde. Tapi Bukan, itu cuma dibawa-bawa aja. Oh. bisa dibuka. Tapi itu bukan senjata buat ngituin orang, bukan. Disimpan aja. Simpen aja dibawa-bawa sama kita, sama saya. Cara gunainnya kamu tahu ini gimana? Kalau itu emang dasarnya nggak suruh kita guna-gunain buat apa gitu. Kita cuman dibawa ya paling kalau misalkan malam Jumat kita mandiin atau gimana dikasih apa. Malam Jumat dikasih apa? Bunga. Iya. Ini bisa jadi tusuk konde juga ya sebenarnya. Tapi itu nggak bisa dipakai buat tusuk konde, nggak boleh. Oh, nggak boleh dipakai, cuma dibawa boleh. aja gitu. Bawa Kenapa? aja sama saya. Ya kita itu kan nggak boleh lepas dari sarangnya dong. Ini nggak boleh lepas dari sarangnya. Kalau lepas, apa yang terjadi? Pokoknya yang ngasihnya bilang begitu, nggak boleh dilepas dari sarangnya. Kalau Diturutin? misalkan ya diturutin aja. Tapi ini bisa jadi Soalnya ini kan buat kamuflase. pengasihan. Soalnya saya emang ngalamin sendiri. Apa? Ya. Ini sebelum dapat ini saya dikasih ini, tapi orangnya nggak sama, beda. Kalau konde di sini jadi kamu bisa mempergunakannya kapanpun sebenarnya. Bisa ya? Itu nggak apa-apa tuh, Roy, dipakai di situ. Karena emang aslinya juga tusuk konde dengan keris juga di dalamnya. Jadi bisa ada double fungsi. Jadi sebenarnya kalau yang Roy lihat di sini, malah tusuk konde itu bisa buat pengasihan dan pakaian-pakaiannya mungkin pada saat berkunjung ke ada adat atau Iya, ritual seperti gitu. itu. Namun ini mungkin kalau orang biasa-biasa sehari-hari nggak menggunakan tusuk konde, nggak usah dipakai seperti ini gitu. Lagian juga kelihatan sama orang juga kan kayak ini kalau misalkan sehari-hari kan Kalau sehari-hari sih sebenarnya nggak pantas. nggak kalau kayak pantas, gitu. iya. Kalau misalnya untuk acara-acara ke kondangan atau seperti itu, rasanya ini barang mistis yang multifungsi. Boleh juga tuh masukannya ya. Iya. Mau dipakai gitu? Mau dipakai sebagai tusuk konde? Oh, kalau misalkan emang kalau lagi ada ritual mungkin. Masih mau melakukan ritual gitu? Oh, enggak. Saya ngerasa kamu berkepribadian juga menyenangkan namun horor sebenarnya. Di sini ini saya udah bilang ya dari tadi ya, ini adalah benda mistis yang multifungsi, pengasihan. Langsung aja dipakai, jadinya dia langsung cerah gitu. Kelihatan. Lebih cantik gitu Kelihatan ya. lebih cerah dan lebih bright auranya. Bisa mendatangkan Bisa. itu dia pelanggan, penglaris tadi. Tapi saya mau tanya deh, Roy, yang kamu rasain begitu megang benda-benda dan melihat ini, ada makhluk gaib gak sih di dalam benda-benda ini? Kalau saya lihat di sini tuh ada gitu, malah ini kayak sosok perempuan. Terus juga saya ngerasa di sini sosok-sosok kayak kejawen dan perempuan seperti itu yang rambutnya panjang. Ada satu lagi sisir deh harusnya. Sisir. Tapi kamu tidak dapat dari penunggu-penunggu itu ya? Nggak ada, saya nggak ada sisir. Saya melihat di sini kayak ada pasangannya lagi nih, 3 harusnya. Seperti bentuk sisir atau apapun itu. Ini kayak ada jumlah yang
1, 2, 3 ditaruh di kepala. Yakin masih, yakin udah semua di sini, di bawah semua? Udah. Atau masih ada yang disimpan? Saya rasa nih mungkin the next kedepannya akan ada satu lagi yang berhubungan dengan rambut atau sisir. Sisir itu sekonde keris. Bisa dibuka. Bisa dibuka semua ya bentukannya. Iya. Kerisnya seperti ini. Dan oke. Mohon maaf ya. Ini agak bengkok seperti ini. Itu bisa dimasukin nggak? Susah. Masih. Dan Biarin aja. si Ola ini saya tuh ngerasa sosoknya menyenangkan namun horor ya dan mistis. Saya merasakan aura dan aromanya di sini tuh dingin juga, aromanya juga aroma hutan, daun. Dan saya ngerasain di sini ya, kamu juga kedinginan kan? Banget. Merasa kedinginan dan saya merasakan aura hitam di sini dan melekat pada tubuhnya. Entah kenapa ya, saya melihat Ola ada genderuwo juga. Baunya tuh bau genderuwo, kayak bau amis, anyir. Sosoknya ada di sini, Roy. Sosok Gundurwo yang kamu lihat itu, apa cuman perasaan aja yang datang atau? Ya, Iya nih. saya ngerasa memang sosoknya ada di sini. Mbak Olanya ngerasain nggak? Gimana? Gak ada di sini. Takut sih setiap ngelihat, maaf, mata Mbak Ola kenapa ya? Iya kan? Dari awal itu takut banget ngelihat matanya. Serem. Iya, matanya memang menyeramkan. Iya, jangan ngada-ngada, nanti orang takut semua. Sisi yang ceria namun mistis ya Allah. Tapi kamu sendiri nggak nyadar ya kalau kamu itu bawa teman-teman ke sini ya? Saya nggak bawa teman. Saya nggak bawa teman. Sendiri. Ini masih Ola orang sih. Kok jadi Iya. Dari galak tadi gitu ya? agak ada, saya ngerasain perubahan sih. Saya ngerasa juga ada perubahan udara juga. Dan iya, Dan apa? kamu jaga bintang malam saya. Jangan sampai ada apa-apa. Ini, Ya ada Dan satu apa? sifat yang menantang seperti itu. Ini Ini karena bukan Ola nih. makhluk halus yang gak jelas seperti itu. Ola, apa yang kamu ingin dari kami bertiga? Siapa yang kamu incar, ha? Nampaknya kamu bukan Ola lagi ya di sini. dia tadi pas berubahnya pas pegang keris itu tuh, Iya, yang kecil. iya. Aneh banget di sini. Apa yang kamu pengen dari saya? Saya ingat kata-kata bayi tadi. Warna matanya Ola itu bener-bener nggak putih loh. Iya. Maksudnya kuning-kuning Iya, benar. gitu. Itu udah saya rasakan dari tadi. Kuning-kuning itu seperti itu. Mau apa kamu di sini? Siapa kamu? Kenapa ngundang ke sini, ha? Saya minta lupa. Saya merasa bau amis nih. Ada banget sih. Bau. Yang kok dia ngerasa marah karena diundang. Ini kerasukan apa? Kayaknya sudah bukan Ola lagi. Penonton jangan ada yang kosong ya.
Fokus ya. Siapapun kamu yang masuk dalam tubuh Ola, masuk aja, saya ingin berkomunikasi. Tajam lagi. Dia, siapa kamu? Mau apa datang kemari? Dia kenapa sih, Ron? Dia kayak marah atau mau apa sebenarnya? Karena mungkin sosok gaib ini muncul karena saya berantakin jimat-jimatnya. Saya berharap tidak melukai tangannya Mbak Ola ya. Itu tajam loh. Tajam di sini. Nu. Ini adalah buah si malakama nih. Kalau saya maju, saya terluka. Kalau saya nggak maju, dia terluka. Iya. Jadi dia lebih karena ketakutan gitu loh. Siapa kamu? Siapapun kamu yang ada di tubuh Ola, saya ingin berkomunikasi sekarang. Kembalikan saya. Kembalikan apa? Siapa yang bawa ke sini? Kembalikan saya, kalau nggak mau di sini ada masalah. Enggak, saya mau ajak komunikasi. Kenapa masih ikut Ola? Ola itu udah jadi ibu rumah tangga, dia nggak butuh lagi sebenarnya makhluk-makhluk ini. Iya. Buat apa ada penglaris, ada pengasihan lagi? Iya. Buat apa ada penglaris? Mau apa kamu sebenarnya? Maju kalau kamu berani. Apa yang kamu pengen? Bilang. Ola dan teman-temannya ini dapat musibah, tutup semua usahanya gara-gara dia mungkin, Roy. Penonton di sini juga ya. Bantu doa-doa. Lihat fokus. Jangan liatin mata dia kalau lagi lihat. Matanya serem banget soalnya. Tuh. Aku sedang ngikutin dia. Aku sedang ngikutin dia. Sampai selamanya, mau? Terus kamu ngincer bintang tamu saya. Kamu mau diam kan? Ikutin saya. Kembalikan. Saya senang bermain dengan kamu karena kamu jahat sama orang. Dan saya nggak suka kamu berbuat jahat. Jadi saya masukin tubuhmu ke sini. Ledekin sama dia. Kamu ada di bawah kontrol saya. Dan kamu nggak bisa menyakiti orang di sini. Tumbal nggak akan bisa. Kenapa masih belum mau pergi sih dari Ola? Apa yang dia mau sebenarnya? Kamu harus tinggalin Aku Ola. senang dampingin Ola. Pergi dari Ola.
Kalau kamu nggak mau pergi dari Ola seumur hidupnya, saya hancurin jimatnya satu persatu. Kamu mau? Hancurin semuanya akan hancur. Hancurin semuanya akan hancur. Hancurin semuanya akan hancur. Jadi tangan saya. Mau dihancurin? Tapi Penonton fokus, jangan gosok. tinggalin Ola atau saya hancurin. Tinggalin Ola atau saya hancurkan. Saya tega loh sama makhluk buas. Masih ada satu lagi tuh sekonde. Saya tukar dengan dupa. Kamu mau apa? Mau alam? Enggak. Semuanya ada di tangan yang di atas. Kamu bukan siapa-siapa. Mau apa kamu di sini? Saya minta kamu untuk tinggalin sepenuhnya, baru saya akan keluarin kamu. Kalau enggak, kamu akan tersiksa. Mau nggak tinggalin Allah selama-lamanya? Tapi saya pengen kau balik ke asalnya. Jangan gangguin malam. Diusir paksa aja bisa nggak sih, Roy? Ampun. Kamu minta ampun ya? Ampun. Baik, saya masih berbaik hati kali ini. Tapi kamu harus tinggalin Ola ya. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Bangun, Baola. Udah Ola. Apaan nih? Bangun Ola. Ngapain? Ini Ola pegang. Ola pasang lagi. Enggak, ini ngapain ya? Nggak, tunggu dulu, dikasih dulu FD-nya dulu. Butuh minum nggak Mbak? Mau minum air putih? Mau dong. Mau tolong. Iya, silakan minum dulu. Silakan gunakan waktunya sebentar. Baola, yang terjadi di sini adalah kekacauan. Jadi saya melihat ada makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh Baola, yang mana adalah genderuwonya milik Baola sebenarnya. Kenapa dia nggak mau lepas? Tadi kita lihat kayaknya dia nggak mau ninggalin Ola, Roy. Iya, Itu kenapa? Ada yang belum selesai. unfinished business, kayak masih banyak perjalanan yang pengen diambil sama tuh makhluk genderuwo tadi. Dia tadi udah ngambil bisnisnya Ola, temen-temennya juga yang kongsinya juga udah hancur semua Iya, bisnisnya. iya. Belum puas, belum selesai. Belum puas lagi dan terus lagi mencari korban-korban berikutnya sebenarnya. Itu yang saya lihat. Dan ini rumah-rumahnya buat mereka. Saya mengancam untuk, tadi supaya Baola bisa tahu, saya mengancam ini untuk dihancurkan, namun makhluk halus yang ada di dalamnya ketakutan. Yang kamu lakuin tadi masang apa itu di Masang dupa untuk Dupa kontrol. di rambut itu apa untuk Saya apa? Roy? mengikat dia untuk dalam pengawasan saya.
Karena begitu diikat juga kayaknya dia jadi nggak Iya, jadi kesam nggak kesam liar gitu. gitu. Heeh. Saya itu pasangin di situ bagaikan rantai, dikunci biar dia tuh nggak bisa kemana-mana. Jadi Apa udah hilang atau masih akan balik lagi sih? Enggak sih, sebenarnya sih dia udah hilang dan nggak berani di sini. Tapi udah janji ya. Udah janji, tapi saya tidak bisa jamin juga 100% akan balik atau tidak. Tergantung pola hidupnya Ola. Boleh mau minum lagi nggak? Ya. Nggak mau. Saya simpan ya. Ya. Memang sosok yang Ola yang saya lihat di sini mempunyai banyak kepribadian juga sebenarnya. Sisi lain mencari kepuasan, pesugihan, kemudian Penglaris, penghasil, iya, penglaris dan segala macam. pengasihan gitu ya. Aduh, Dan saya rasa makhluk-makhluk tersebut tuh akan pergi sepenuhnya kalau ini sementara. Dan saya tuh mencoba untuk berkomunikasi dengan dia dan responnya saya rasa cukup bagus tadi untuk meninggalkan sih. meninggalkan Allah ya. Harusnya sih dia Makhluk berarti nggak cuma satu. nggak cuma satu. Tapi saya tuh nggak bisa percaya dengan, saya tuh nggak gampang percaya dengan. Dia bilang makhluk iya tapi halus. bisa berubah Iya, ya. iya tapi bisa berubah tidak gitu. Dan saya masih curiga satu lagi nih, bahwa Allah tuh masih saya nggak gampang percaya dengan orang. Heeh. Masih ada ya menurut kamu yang kamu Saya lihat? ngerasa Mbak Ola masih nyembunyiin satu jimat lagi di saya. Saya ngerasa ketidakjujuran Mbak Ola di sini. Mbak Ola kenapa nggak jujur? Masih belum mau lepas atau bagaimana sebenarnya? Gimana ya? Saya sebenarnya emang udah lama sih diikutin begituan. Saya juga merasa terganggu. Tapi kalau merasa terganggu, nggak berbuat apa-apa gitu? Iya, makanya saya berbuat. Mau lepas semuanya nggak? Apa masih mau dipakai tuh penglaris pengasihannya? Enggak juga. Ya, bukan maksudnya itu, kan buat penjagaan diri aja gitu. Jaga diri dari apa? Jaga diri dari jadi saya jadi maaf ngomong kayak rasa takut, jadi saya nggak ada gitu, sama takut sama siapapun juga saya nggak gitu. Ya dari situ ya, jadi buat penjagaan aja. Enggak, kamu masih belum jujur, belum terbuka. Saya ngelihat kalau di kantong, mungkin coba di kantong ya. Masih ada? Menyimpan sesuatu kah? Coba periksa di kantong ya. Ada yang menjendoi. Ada yang dibawa nggak? Roy bisa punya kemampuan untuk melihat yang kita nggak lihat soalnya. Saya nggak tahu. Anda kalau bawa sesuatu dikeluarin aja mendingan biar tuntas dan kelar. Dikeluarin tapi tolong jangan dibuka ya. Hah? Ada? Tuh kan. Saya keluarin tapi tolong yang ini jangan dibuka sama sekali soalnya. Jadi pokoknya jangan aja udah. Gimana Roy? Iya, oke, baiklah. Saya Berarti cuma iya. nunjukin aja. Ada Iya. sesuatu lagi. Mengiyakan secara tidak langsung. Boleh dikeluarin tapi nggak perlu Boleh, dibuka. boleh. Saya penasaran, malah makin membuat saya terpana dan ingin mencari Saya tahu. ini nggak mau ngeliatin. Cuma sekedar kayak jimat aja gitu. Cuman di sini ada rambutnya. Jadi tolong makanya jangan dikeluarin, takutnya rambutnya jatuh. Jadi di sini kan ada rambut-rambutnya, rambut apa saya. Jadi tolong jangan sampai jatuh. Kalau dibuka nanti takutnya. Ada yang jatuh. Iya, iya, nggak dibuka. Kita janji nggak dibuka. Oke, ya? kita akan nggak saya akan buka kok, tenang aja. Saya tepat janji. Dan saya sebenarnya bukan janji dengan siapapun sih. Tapi intinya nggak akan saya buka juga. Pantesan dari awal tadi kamu pas dikasih tahu jimatnya nanya masih ada lagi atau enggak ya? Iya. Karena kamu ngerasain Iya. masih ada. Masih ada lagi. Baru akhirnya sekarang dia ngakuin Iya. ada lagi dan dikeluarin dari kantongnya. Iya, masih belum lepas kita. Masih ada yang nyantol. Buka aja. Oh, ya cuman ini doang kok jimat. Ya bukan jimat. Apa ini buat penjagaan saya. Nggak usah dibuka. Iya, Bukan- oke, nggak usah dibuka. Iya, takutnya ntar rambutnya ada yang ini. Rambut- Takutnya nanti saya jadi sial lagi. Rambut kamu sendiri, Mbak? Iya, rambut saya sendiri. Ada rambut orang lain juga? Nggak ada. Rambut saya. Diapain rambutnya? Ya rambut saya dikasih ke orang, nama orang diiniin. Itu how to say pubic hair. Oh, rambut. Rambut kemaluan. Ya.
Bukan. To say that Ya pokoknya words. begitulah. Bukan. Ya pokoknya rambut saya aja. Ya itulah, we got the point already, udah tau lah. Alright, saya lihat lagi nih. Kenapa tiba-tiba kamu ke sana? Iya ya. Oke. Mbak, masih mau terus nih pakai gini-ginian Mbak Ola? Saya ngeliat loh di rumahnya masih banyak banget loh. Masih banyak ya? Selain daripada keris-keris yang hancur itu mah seperintil yang nggak ada apa-apanya. Aduh Saya- Mbak Ola, masih banyak ternyata yang disimpan ya. Kenapa sih? Pertama, saya mau tahu ya Roy, orang-orang yang mungkin seperti Mbak Ola yang akhirnya menggunakan jalan pintas untuk menggunakan penglaris, pengasihan. Kenapa sih pada awalnya melakukan itu? Pertama kali pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya itulah pengen usaha kita maju kan. Oke, untuk usaha maju, Banyak gituan dari luar juga, Jadi- melihat orang luar juga gitu. menurut Mbak Ola kalau mau maju harus pakai begini. Ya nggak selamanya juga. Tapi Mbak Ola milih pakai yang ini. Mm-mm. Nggak takut nanti ada perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib yang akhirnya malah ngerugiin diri sendiri? Nggak takut? Kita kan dilihat dulu nih kalau misalkan emang awalnya ada perjanjian ya kita enggak dong. Oke, pertanyaan saya berikutnya, nggak takut dosa? Eh, Ritual-ritual itu. itu kan karena kita buat penglaris aja gitu. Jadi kita nggak ada lari-larinya ke Tuhan, nggak ada. Kalau ke Tuhan ya kita ibadah aja. Emang kurang setengah gram juga sih ya Mbak Ola. Otaknya, jadi ya udahlah, aku maklum. Jadi gesrek gitu, bentrokan listrik di otaknya. Jadi Udah lama ya? kayak- Karena lama ya? Karena lama jadi begini. Ya udahlah, aku cukup tahu aja. Jadi susah. Jadi kayak edik ya Edik maksudnya. juga. Mbak udah lama pakai gini-ginian? Udah lama juga. Jadi gini, yang lo lihat sih, yang saya lihat jadinya artinya Mbak Ola memang punya Mbak Ola jimat banyak, saking banyaknya jadi kurang setengah on otaknya. Jadi kayak nggak bisa pikir nggak jernih bisa lagi jernih ya? lagi gitu. Bukan berarti gila nggak, cuma Iya. ya gesrek aja. Jadi karena begini-ginian, Mbak Ola itu nggak bisa berpikir dengan logikanya seperti orang normal pada umumnya. Dan Iya. bisa Diajak dihilangkan sebenarnya ya. Bisa balik lagi, maksudnya bisa normal. Saya rasa agak susah sih soalnya karena dia tuh diajakin ngobrol aja sebenarnya nggak ada eye contact yang nyambung sebenarnya. Dia punya hidupnya sendiri gitu Ola, di sininya. udah punya anak belum? Udah Paling besar umur berapa? 14 tahun. Gak takut tuh, Kita ngajarin anak nggak kayak gitu. benar. Itu buat kita aja. Kalau anak lain lagi urusannya. Urusan dia. Bukan, urusan saya tetap. Cuman ngajarin anaknya itu kan ke arah yang Iya, udah. baik. Nggak Mudah-mudahan. dikenalin dengan gitu-begituan. Ya mudah-mudahan tadi kami melihat dan merasakan itu menyeramkan makhluk yang tadi. Saya mudah-mudahan sih berharap, ya kami berharap anak Mbak Ola baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Amin. Gak urusan sama gini-ginian nih, karena pasti ada konsekuensi dari setiap apa yang kita lakuin kan. Bener nggak? Ya. Ya kan? Ya mudah-mudahan Anda udah siap terima segala macam konsekuensinya ya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Terakhir Roy cuma mau sampein bahwa jalanin hidupnya ya kayak gini-gini aja deh. Tapi kalau bisa ninggalin ya syukur. Kalau nggak bisa ya saya mau bilang apa. Saya juga nggak bisa ngejudge orang juga kan. Ya. Jalanin aja lah hidup Mbak Ola yang menurut Mbak Ola itu menyenangkan dan bahagia. Udah itu aja deh. Bahagia kuncinya. Fani, ada yang mau disampaikan? Menurut aku, maaf banget sebelumnya Iya. kalau menurut aku sih mudah-mudahan Mbak Ola kedepannya bisa lebih pede untuk percaya juga dengan Tuhan. Kalau Mbak Ola tanpa barang-barang jimat itu Mbak Ola bisa sukses, bisa laris segalanya, bisa hidup bahagia. Jadi jangan sampai nggak pede jadi bergantung dengan benda-benda yang sebenarnya kita nggak tahu gitu, atau takutnya malah membahayakan keluarga. Amit-amit jangan sampai sih, karena aku percaya kayak sesuatu hal yang mistis atau apapun itu pasti akan ada efeknya, entah itu ke diri kita atau ke orang lain. Takutnya seperti itu sih, sayang banget. Bisa secara fisik, bisa secara kejiwaan. Iya.
pengaruhnya. Mbak, sudah 3 orang Anda, teman kongsi Anda yang akhirnya mengalami kesialan dan musibah. Mudah-mudahan tidak akan ada musibah lagi ya. Ya, amin. Dan mudah-mudahan segala macam keputusan yang Anda ambil bisa membawa kebaikan. Terima kasih ya Mbak Ola. Ya. Udah berbagi. Ini mau ditinggal atau mau dibawa? Dibawa. Itu juga Ya, mau dibawa? dibawa. Ini yang udah hancur mau dibawa? Bawa balikin lagi ke asalnya. Ya udah, oke, silahkan dibawa, diambil. Diambil. Itu jauh. Gak mau ditinggal aja. Mana? Ini kayaknya masih tinggal. Itu kainnya. Mau dibawa ke asalnya kemana? Mau dikembaliin aja. Mau dikembaliin ke orangnya? Mm-mm. Silakan. Ya, kasih. Sukses ya, Ya. Mbak Ola. Ya. Setiap kesuksesan membutuhkan usaha dan kejujuran. Ketika Anda menghadapi kegagalan, jadikan hal itu sebagai batu loncatan untuk memulai langkah yang lebih besar. Roy, Ya, tanggapan kamu gimana sama partisipan kita namanya Ola ini? tanggapan saya ya. Banyak persepsi sih di otak saya. Yang dari sudut spiritualnya saya ngerasa Ola itu gak dekat dengan yang di atas. Dan saya ngerasa Ola itu lebih banyak ke arah penglaris, jimat-jimat, dia lebih suka ke arah sana. Untuk supranaturalnya sendiri, Ola tuh dia lebih percaya ke arah situ dibanding kepada yang di atas. Jadi justru karena dia percaya, akhirnya susah untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan logika ya? Iya benar. Bahkan nggak usah jauh-jauh tentang logika, dari cara dia berbicara, dari itunya, ya kelihatan sih. Kamu merasa perlu melakukan penelusuran nggak ke rumahnya? Tampaknya saya akan melakukan penelusuran, walaupun saya takut ya ke rumahnya. Takut, bukan saya sebenarnya bukan yang takut, tapi dengan karakternya Ola yang berubah-ubahnya itu sangat cepat sekali. Iya. Itu yang membuat saya takut, tapi bukan takut ke rumahnya atau jimatnya. Tampaknya saya penasaran juga dengan bentuknya seperti apa. Iya. Jimat-jimat yang lain masih Jadi disimpan. kamu yakin akan ke rumahnya? Iya, saya akan melakukan penelusuran ke rumah. Oke, baik. Pemirsa, sesaat lagi Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Ola. Pemirsa, menembus mata batin kali ini saya bersama Mbak Ola dan Mbak Ratna untuk menelusuri tempat lokasi pesugihan mereka. Nah, kenapa saya ada di sini? Saya ingin menuntaskan misteri dan teka-teki mereka seperti apa. Ikutin saya. Tunggu. Saya melihat sosok genderuwo di atas. Ini sebenarnya tempat kamu melakukan pesugihan. Iya, betul. Boleh saya ditunjukkan jalannya? Ya, kita ke sini aja. Saya merasa dikelilingin oleh energi, semacam bola-bola energi yang gelap sekali. Dan di kuping saya dengar banyak suara-suara di sini. Saya merasa saya diganggu. Keluar! Saya merasakan hawa energi genderuwo di sini. Di mana kamu biasa ngelakuin pesugihan? Kalau saya biasanya di sini, Bang. Biasanya saya di sini. Saya ngerasa saya
kita bertiga terancam dengan adanya genderuwo. Saya ingin membentengi kalian dengan 7 lilin melingkar. Saya melihat ada sosok genderuwo hampir 3 biji dengan 1 buah, ada yang merah matanya. Dan saya melihat yang lain lagi. Saya melihat kuntilanak juga. Saya melihat ada sosok anak kecil juga. Di atas lagi gantungan, lagi manggil-manggil gini. Saya sengaja membuat benteng lilin ini untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau sosok-sosok yang ingin mengganggu gitu. Apa? Ada apa nih, Bang? Tunggu sebentar. Kenapa, Bu? Bu, sadar, Bu, sadar. Oh. Pemirsa, tadi saya mengalami gangguan dari makhluk gaib tersebut dan dia mengancam saya untuk mengambil nyawa saya. Tetapi yang terjadi adalah Mbak Ratna yang diikutin dan masih ada satu lagi sosok genderuwo yang belum pergi. Saya ngelihat jimat yang kamu pegang mengandung banyak energi gaib. Dan bolehkah saya lihat? Saya akan buang energi jahat ini. Iya. Dan tidak ada orang yang boleh mengambil ini kembali. Tampaknya saya harus melihat dengan jelas isi benda ini seperti apa. Wow. Semakin saya bersihin jimatnya di sini, semakin dia memberontak. Saya ngerasain bau yang tidak enak di sini. Dan makhluk ini akan saya taklukkan. Mbak. Mbak. Bang. Mbak, saya Iya, kenapa? Di sini saya ngelihat sosoknya udah bersih dan jimatnya sudah saya sita. Semoga tidak ada lagi black magic atau energi gelap yang ada di situ. Dan ritual pembersihan ini cukup menguras energi saya. Dan sosok genderuwo ini sebenarnya punya andil yang besar dalam hidupnya Mbak Ola. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya pengen kamu agar bisa hidup tenang dan banyak beribadah dan memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Iya, amin. Insya Allah. Saya berharap mudah-mudahan Mbak Ola tidak menginjakkan ke tanah ini lagi. Iya. Sabar, Mbak. Iya. Fokus. Jangan pernah kesini lagi dan jangan pernah melakukan pesugihan ini lagi. Dan sekarang Mbak Ola boleh meninggalkan tempat ini. Iya. Pemirsa, saya masih merasakan satu energi dan satu gumpalan-gumpalan energi yang menarik saya untuk menggali lebih dalam. Tapi itu nggak tahu apa. Di belakang saya dengar suara untuk kemari. Saya ingin tahu ada apa sih sebenarnya. Ikutin saya terus. Oh,
my god. Ada gumpalan api yang saya lihat barusan tadi. Tampaknya ini adalah area zona merah kalau di makhluk astral yang paling berbahaya. Nah, bener kan? Saya udah bilang dari tadi. Ini ada pohon nih, pohon besar ini bener-bener banyak penghuninya di situ dan mereka pada liatin kita dan mereka merasa terancam di sana. Saya ngelihat sesuatu di sini. Saya melihat sesuatu. Saya melihat sesuatu di sini yang janggal ya. Saya merasakan ada energi yang besar sekali dan gelap di sini. Coba bisa tolong kamera lihat pohonnya tersebut. Saya melihat sesuatu yang aneh dan gak lazim di sini. Di belakang sini. Itu dia. Saya minta sarung tangan di sini. Di sini oh my god. Saya nggak lihat cuma jenglot di sini. Saya melihat banyak penampakan yang masih belum bisa saya ungkap dan saya jelasin satu persatu. Coba lihat di sini. Ini dan bagian sana ada banyak orang yang mengintip. Energi jenglotnya sangat besar dan kuat sekali dan jahat. Saya merasakan energi saya tidak cukup kuat untuk membersihkan jenglot ini. Namun saya ada rencana untuk menguburnya sehingga tidak ada orang yang menemukannya. Saya rasa ini kotor banget gitu dan capek banget. Ya, saya akan menguburnya sekarang. Pemirsa, di Menembus Mata Batin episode kali ini, dua partisipan yang hadir adalah Roni dan juga Ola. Roni adalah korban bully yang sering mendapatkan penghinaan. Akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan manusia, dengan teman-temannya, tapi malah berteman dengan makhluk-makhluk gaib yang akhirnya malah menyakiti teman-temannya itu secara gaib. Lalu kemudian ada Ola yang memiliki jimat untuk membuat usahanya lebih laris dan lancar, tapi ujung-ujungnya malah berakhir dengan masalah yang ditimpanya. Dan ini Ola dan Roni, tanggapan kamu Roy seperti apa? Ya, Ola dan Roni dua pribadi yang sangat berbeda. Saya lihat Roni kasihan sekali, sedih juga, bercampur dendam. Pada akhirnya dia tetap nggak mau memaafkan, agak susah buat dia. Kemudian Ola adalah sosok yang ceria, yang bisa juga membawa orang menjadi tersenyum juga karena karena dia punya imajinasi kreatifnya dia gitu. Dan Ola dan Roni tampaknya kalau saya compare dan saya bandingkan, Roni lebih berat menjalani hidup tampaknya. Karena dia nggak bisa enjoy hidupnya dibanding Ola. Ola masih bisa tertawa dan tersenyum. Iya. Fania, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Di makasih Menembus juga. Mata Batin. Sukses untuk karir kamu. Thank you. Roy Kiyoshi, Thank you. terima kasih untuk segala pencerahan dan penjelasannya malam hari ini.